Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 6, sub 1, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, mata pelajaran yang dibahas adalah SBDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tempo-tempo yang ada pada sebuah lagu. Coba perhatikan halaman 12 di buku temamu. Di sana ada teks lagu yang berjudul Kupu-Kupu yang Lucu. Nah, lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Kemudian, lagu ini memiliki birama atau ketukan 4/4 dengan nada dasar di do. Nah, kemudian tempo untuk lagu ini adalah lento. Nah, apa itu lento? Nanti kita akan bahas sama-sama macam-macam tempo lagu. Nah, sekarang mari dengarkan lagu Kupu-Kupu yang Lucu ini. Dengarkan baik-baik. Nah, itu tadi lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Bagaimana kamu menyanyikan lagu itu? Apakah kamu menyanyikannya dengan cepat atau dengan lambat? Sekarang, coba bandingkan lagu tadi dengan lagu berikut ini yang berjudul Tik-Tik Bunyi Hujan. Lagu ini juga diciptakan oleh Ibu Sud. Kemudian, nada dasarnya adalah C sama dengan Do dan dinyanyikan dengan birama 2/4 dengan tempo sedang. Nah, dengarkan baik-baik. Nah, bagaimana? Setelah kamu mendengarkan kedua lagu tadi, apakah kamu sudah tahu perbedaan tempo kedua lagu tersebut? Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, dan ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Nah, cepat dan lambatnya lagu saat dinyanyikan itulah yang disebut dengan tempo lagu. Ada tanda atau sila untuk menunjukkan tempo lagu tersebut. Coba perhatikan buku temamu halaman 14. Nah, berikut ini adalah istilah-istilah pada tempo lagu. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, untuk lagu Kupu-Kupu yang Lucu tadi memiliki tanda lento di atasnya. Nah, lento berarti kupu-kupu yang lucu memiliki tempo lebih lambat. Artinya saat dinyanyikan harus dengan lebih lambat. Sedangkan Tik-Tik Bunyi Hujan memiliki tanda sedang di atasnya. Berarti temponya yaitu adalah
andante, dinyanyikan dengan tempo yang sedang, tidak terlalu cepat atau lambat. Nah, berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut, silahkan kalian coba jawab 3 soal berikut. Selamat mengerjakan. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Adakah di antaramu yang ingin menjadi pemain biola? Nah, di bawah ini ada puisi yang berhubungan dengan biola. Silakan baca puisi berjudul Cita-Citaku ini, ciptaan dari Angelica. Nah, puisi ini memiliki 3 bait dan memiliki 12 baris. Bagi yang belum tahu baris dan bait, silahkan kalian tonton video sebelumnya di pembelajaran 1. Nah, setelah kalian menyimak puisi tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Selanjutnya, perhatikan kembali puisi Cita-Citaku tadi. Amatilah bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi tersebut. Perhatikan contoh berikut. Di setiap baris puisi selalu ada bunyi akhirnya. Jadi bunyi vokal setiap terakhir pada baris puisi. Nah, cara menentukan bunyi vokalnya, kalian perhatikan contohnya seperti ini. Suara indah alat musik. Nah, ingat yang menjadi bunyi vokal adalah huruf vokal atau huruf hidup. Di sini suara indah alat musik. Yang merupakan huruf vokal adalah I. Sedangkan K adalah huruf konsonan atau huruf mati. Jadi yang ditulis huruf vokalnya yaitu suara indah alat musik, bunyi vokalnya adalah I. Alunannya tenang mendayu. Nah, U adalah huruf vokal. Jadi yang ditulis adalah U. Seakan selalu berbisik. Nah, K bukan huruf vokal seperti tadi. Ini adalah huruf konsonan. Yang merupakan huruf vokal adalah I. Jadi yang ditulis adalah I. Aku selalu ada untukmu. Nah, U adalah huruf vokalnya, bukan M. Jadi yang ditulis adalah U. Jadi yang termasuk huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Sudah paham ya? Sudah diajarkan di kelas sebelum-sebelumnya. Jadi yang termasuk huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Selain itu adalah huruf konsonan atau huruf mati. Yang kedua, aku suka alat musik itu. Nah, di sini juga U. Karena aku ingin menjadi pemainnya. A. Inilah cita-citaku. U. Menjadi pemain biola. A. Hal yang sama juga berlaku pada bait ketiga dari puisi tersebut. Nah, selanjutnya, apakah kesimpulanmu setelah mengamati bunyi akhir baris-baris pada setiap bait puisi di atas? Jadi bisa disimpulkan, setelah mengamati bunyi akhir baris-baris pada setiap bait puisi di atas, kita bisa mengetahui dan paham bahwa setiap baris puisi memiliki bunyi akhir vokal yang teratur. Contohnya seperti ini. Pada bait pertama, nah tiap barisnya itu bunyi vokalnya teratur. Contohnya, di sini diakhiri huruf I, kemudian baris kedua huruf U, baris ketiga lagi huruf I, dan terakhir yang keempat huruf U lagi. Jadi ini teratur. I-U, I-U. Nah, seperti itu. Atau seperti bait ketiga. Di sini diakhiri huruf I baris pertama, baris kedua huruf I lagi, baris ketiga huruf A, dan baris keempat huruf A lagi. Nah, jadi I dan AA. Nah, jadi beraturan ya. Diakhiri oleh bunyi vokal akhir yang sama. Nah, sekarang coba kalian tentukan bunyi akhir dari bait puisi berikut berdasarkan penjelasan yang tadi sudah Pak ajarkan. Selamat mengerjakan. Nah, untuk kalian ketahui, bunyi vokal akhir pada baris puisi yang tadi kita bahas itu disebut dengan rima. Nah, ada jenis puisi yang memiliki rima teratur. Contohnya, seperti tadi, ada AI, AI. Jadi baris pertama itu bunyinya sama seperti baris ketiga. Dan baris kedua itu bunyinya sama seperti baris keempat. Atau lebih dikenal dengan AB-AB. Ini seperti rumus ya.
Jadi rumusnya itu baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Nanti ketika kalian belajar membuat puisi. Ada juga bunyi vokal akhir puisi seperti bait ketiga tadi, yaitu baris pertama sama dengan baris kedua, dan baris ketiga sama dengan baris keempat. Jadi rumusnya itu AABB. Ya, jadi baris 1, 2 itu sama, 3, 4 sama pasangannya. Ada juga baris puisi yang semua sama, yaitu AAAA. Jadi keempat barisnya itu sama semua. Nah, itu juga ada. Jadi rumusnya itu AAAA, semua sama. Nah, rima tersebut biasanya terdapat pada jenis puisi lama, seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri dari 4 baris dengan rima akhir ABAB. Kan kalian pernah itu mendengar pantun, pasti akhirnya itu sama pasti. Biasanya setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Jadi tidak terlalu panjang untuk pantun. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari kepompong. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu ada ulat yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut dengan siklus hidup atau daur hidup yang pernah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Berikut ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian, telur kupu-kupu menetas dan mengeluarkan larva, atau yang sering kita sebut sebagai ulat. Larva berubah menjadi pupa, atau kita sebut kepompong. Kemudian, kepompong tersebut akan membutuhkan beberapa waktu hingga menetas dan menjadi kupu-kupu. Karena kupu-kupu mengalami perubahan di setiap daur hidupnya, maka kupu-kupu disebut mengalami metamorfosis sempurna. Coba bandingkan dengan metamorfosis belalang berikut. Pertama, belalang dewasa siap bertelur, sama seperti kupu-kupu. Lalu, telur belalang akan menetas dan langsung menjadi nimfa tak bersayap. Nah, nimfa adalah sebutan untuk serangga yang masih muda. Nah, perbedaan dengan kupu-kupu, belalang tidak mengalami fase menjadi ulat dan langsung menjadi serangga muda atau nimfa. Selanjutnya, belalang akan memiliki sayap hingga menjadi belalang dewasa. Nah, di sini belalang juga tidak mengalami fase menjadi kepompong. Namun, belalang tetap disebut mengalami metamorfosis, namun tidak sempurna. Metamorfosis memang biasanya dan paling sering terjadi pada serangga. Namun bukan berarti hewan lain tidak mengalami metamorfosis. Ada juga hewan yang bukan serangga namun mengalami metamorfosis. Contohnya adalah katak. Nah, selanjutnya, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna selain kupu-kupu dan belalang? Silahkan kalian buat dan cari contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan juga contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.